lagi di ibadah online remaja ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami di ibadah remaja online ini. Sekarang kami akan memulai ibadah ini, tuntun dan sertai kami agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita lanjut untuk memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka jikalau bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka jikalau. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kakak Paulina, mari kita menyanyikan satu lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi. Saat ini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan lagi buat kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, buka hati, pikiran kami, terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca, renungkan bersama, sungguh kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau sendiri akan berkati, sehingga dapat berbicara seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita kali ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Sudah dapat adik-adik semuanya? Kakak membaca dan adik-adik mengikutinya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andaikan seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan pada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Adik-adik, remaja yang kekasih dalam Yesus Kristus, perasaan disayang, dihormati, dan dihargai dibutuhkan seseorang dari lingkungannya, khususnya lingkungan keluarga. Seorang anak yang beranjak remaja terkadang merasakan dirinya tidak berguna atau berharga lagi bagi orang tua dan saudaranya. Hal ini dapat terjadi mengingat seringkali keinginannya tidak dapat dipenuhi oleh orang tua maupun saudara-saudara.
Pembacaan kita tadi dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 yang dengan tema banyak anggota tetapi satu tubuh. Hendak menggambarkan makna sebuah kehidupan persekutuan jemaat Allah yang walaupun persekutuan itu terdiri dari banyak anggota, tetapi mereka memiliki tugas dan peran masing-masing yang sama pentingnya. Di dalam persekutuan itu, setiap tugas atau peran saling melengkapi satu dengan lainnya agar tujuan persekutuan tersebut dapat berjalan dengan baik. Adanya sikap saling memperhatikan, saling menghormati, dan saling bekerja sama antara anggota persekutuan akan membuat persekutuan terhindar dari perpecahan. Contohnya dalam satu jemaat ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi pelayanan, ada seksi perlengkapan. Nah, semua seksi-seksi ini saling membantu. Jika kita ingin tujuan kita tercapai, maka setiap anggota yang sudah diberikan peran harus mengerjakan tugas mereka. Demikian juga kehidupan sebuah keluarga. Sebuah keluarga juga seperti persekutuan, diibaratkan suatu persekutuan di mana terdiri dari ayah, ibu, kakak dan adik atau anak-anak. Setiap anggota keluarga tentunya punya peran masing-masing. Misalnya ayah biasanya tugas ayah adalah mencari uang untuk menafkahi seluruh keluarga. Sementara ibu bekerja di rumah untuk menyiapkan seluruh keperluan. Terus anak-anak bikin apa? Adik-adik. Tentunya kita juga punya peran dan tugas. Tadi dikatakan sudah bahwa kita semua punya peran, semua anggota punya peran. Kalau kita anak-anak tentunya membantu ayah atau ibu. Mungkin kita bisa mencuci mobil, kalau kita punya mobil, cuci motor. Mungkin kita bisa membantu ibu cuci piring, atau memasak, mau cuci pakaian, membersihkan rumah, dan sebagainya. Sehingga persekutuan atau keluarga itu boleh rasa aman, damai, tercipta karena semua anggota keluarga mengerjakan tugas dan peran masing-masing. Keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera tentunya diciptakan atau dibangun oleh seluruh anggota keluarga tersebut. Setiap anggota keluarga harus berupaya dengan sungguh untuk menciptakan suasana nyaman di dalam keluarganya. Bagaimana caranya? Hal itu dapat dilakukan bila setiap anggota keluarga mau memahami peran atau keberadaannya di dalam keluarga. Adik-adik yang kekasih, adik-adik kelas remaja, kalau anggota keluarga yang berharga, jika kita dapat melihat atau menyadari bahwa peran masing-masing anggota keluarga sangat penting untuk menciptakan keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera, tidak boleh terjadi ada anggota keluarga yang tidak menjalankan perannya di dalam keluarga. Adanya peran yang harus dijalankan oleh setiap anggota keluarga menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga tersebut berharga dalam keluarganya. Artinya masing-masing anggota melakukan tugasnya masing-masing dan saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sebagai anak seharusnya bahagia menjadi anggota sebuah keluarga. Kebahagiaan itu akan menjadi sempurna bila kita sebagai anak mau menjalankan peran dengan baik di dalam keluarga. Sikap selalu menuntut dan ingin selalu dilayani dari diri kita terhadap anggota keluarga yang lain akan merusak kebahagiaan keluarga. Kita perlu mengingat bahwa kebahagiaan yang tercipta atau diupayakan oleh masing-masing anggota keluarga akan menjadi kebahagiaan seluruh anggota. Oleh sebab itu seluruh anggota akan merasakan dampak dari upaya tersebut. Tetapi sebaliknya, jikalau ada anggota keluarga yang tidak melakukan tugas dan perannya,
tentu akan menjadi kekacauan. Misalnya, kita disuruh mencuci piring, sudah diharap cuci piring, totonya tidak kita kerjakan. Apa yang terjadi adik-adik? Tentunya mama akan marah. Jadinya kacau ya. Jadi setiap orang, jadi adik-adik di rumah, setiap orang atau setiap kita anak-anak punya tanggung jawab. Bukan hanya orang tua, bukan hanya ayah dan ibu, tapi kita punya anak-anak. Ingat dan tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa aku adalah anggota keluarga yang berharga di dalam keluargaku. Bila aku tidak melakukan peranku dengan baik, maka aku tidak akan menemukan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Polina, mari kita mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, beranugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Mari kita mengangkat satu pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, saatnya kita akan doa syafaat dan kita akan berdoa juga untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik. Tuhan sudah datang lagi mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa setiap kami berharga dan setiap kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu setiap kami harus melakukan peran dan tugas kami. Tuhan Yesus, mungkin selama ini Tuhan kami bermalas-malasan, lewat firman-Mu pada saat ini Tuhan boleh mengajar kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan menginginkan kami sebagai anak-anak Tuhan harus punya peran dan tugas dalam
keluarga kami, bahkan mungkin di tengah-tengah organisasi gereja atau organisasi-organisasi lainnya. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami, Tuhan, boleh melakukan peran kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Materaikan, tanamkan dalam hati kami. Berkati kami Tuhan di dalam masa remaja kami. Tuhan, tuntun bimbing kami dalam pergaulan kami, agar kami dapat Tuhan selalu menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang begitu Tuhan Yesus, penuh dengan Tuhan hal-hal yang menakutkan Tuhan. Biarlah Engkau tuntun bimbing kami Tuhan, sehingga kami dapat memilah-milah teman ketika kami bergaul, dan kami selalu belajar untuk selalu Tuhan boleh melakukan hal yang terbaik, sehingga orang lain boleh meneladani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dalam masa studi kami, beri kami hikmat, akal budi, pengetahuan, kesungguhan, supaya kami belajar sungguh-sungguh, supaya kami boleh menghasilkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bapak Ibu kami Tuhan yang dengan setia melayani, mengasihi, menuntun, membimbing kami. Berkati mereka dalam tugas dan kerja mereka masing-masing, kekuatan, kesehatan Engkau senantiasa berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak pengasuh dalam membimbing, mengarahkan kami Tuhan. Engkau juga memberkati mereka masing-masing dalam segala tugas dan kerja mereka, sehingga Tuhan apapun yang mereka kerjakan boleh mereka lakukan karena Tuhan menolong, membimbing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Berkati Tuhan Yesus agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, kami juga terus menyerahkan bangsa negara kami Tuhan dengan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Tuhan tolong, biarlah Engkau sendiri akan Tuhan turut campur tangan, sehingga masalah-masalah ini boleh berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari kita mengangkat pujian doa Yabes. Demikian ibadah online kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.